Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya, dan tetap semangat selalu belajarnya ya. Nah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Judulnya, mengidentifikasi kalimat ajakan dalam teks percakapan. Kita langsung lihat ya. Kamu tentu sering bermain dengan teman. Ketika mengajak teman bermain, gunakan kalimat ajakan yang baik. Jika teman tidak mau bermain, kamu tidak boleh memaksa ya. Yuk, sekarang kita urutkan percakapan berikut ini dengan benar. Perhatikan ada 3 gambar percakapan yang belum berurutan. Kita lihat gambarnya dan percakapannya. Kira-kira yang mana ya yang menurut kalian urutan pertama? Ya, betul sekali, yaitu gambar yang pertama ya. Tolong aku, John. Tentu, Daddy. Mari, aku bantu berdiri. Ada 2 orang teman atau 2 orang anak yang sedang bermain sepeda bersama dan satu temannya jatuh dari sepeda. Lalu, satu temannya menolongnya. Kira-kira urutan kedua yang mana ya, anak-anak? Iya, betul sekali. Gambar yang kedua. Karena temannya menolong, temannya tidak sengaja menginjak kakinya. Aduh, kakiku sakit. Lalu temannya berkata, maaf ya, Dad, aku tidak sengaja. Nah, karena dia sudah menolong, dia tidak melihat ada kaki temannya, dan dia meminta maaf. Nah, yang terakhir, manakah urutan yang ketiga? Ya, tentu saja, gambar yang ketiga ya. Ayo, aku antar pulang ke rumah. Lalu temannya berkata, terima kasih, John. Nah, ini ya anak-anak, dari gambar ini ada percakapannya, kita bisa mengurutkannya dengan memperhatikan gambar dan percakapannya. Bisa kan ya anak-anak? Ya, semoga kalian bisa ya. Sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat yang mana yang termasuk kalimat ajakan dari percakapan ini. Ya, yang pertama ada di gambar pertama ya. Mari, aku bantu berdiri. Ada kata mari dan diakhiri dengan tanda seru. Yang mana lagi ya yang termasuk kalimat ajakan? Ya, betul sekali. Ada di gambar ketiga ya. Ayo, aku antar pulang ke rumah. Ada kata ayo dan diakhiri dengan tanda seru. Nah, ini ya anak-anak. Jadi, kalau kita sudah bisa mengurutkan percakapan dari gambar yang ada, dan kita juga harus tahu yang mana saja yang termasuk kalimat ajakan dari percakapan yang sudah ada. Nah, ini ya anak-anak, semoga kita bisa mengerti ya. Nah, sekarang kita belajar mengidentifikasi percakapan berisi kalimat ajakan. Kalimat ajakan dapat diucapkan dalam percakapan. Saat menulis percakapan, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, permasalahan apa yang akan dibicarakan. Yang kedua, penulisan huruf besar dan tanda baca. Dan yang ketiga, penulisan kata yang tepat. Nah, anak-anak, kalau kita ingin mengidentifikasi percakapan yang berisi kalimat ajakan, ada hal-hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama, permasalahan apa yang akan dibicarakan. Artinya, ini yang mau dibicarakannya tentang apa? Gitu. Lalu yang kedua, kita harus melihat, memperhatikan huruf besar dan tanda baca. Lihat, huruf besar itu digunakan pada awal kalimat, bisa juga pada nama orang, nama kota, ya, itu harus diperhatikan. Lalu tanda baca. Kalau dia kalimat ajakan, berarti tanda baca yang digunakan adalah tanda seru. Ya.
Nah, yang terakhir, yang ketiga, hal yang harus diperhatikan adalah penulisan kata yang tepat. Jadi, penulisannya harus tepat. Kita perhatikan tanda bacanya. Ada tanda koma kalau dia di koma, ada tanda titik kalau dia kalimat berita, atau tanda seru untuk kalimat ajakan. Jadi, kita harus memperhatikan hal-hal ini ya. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Lani ingin ikut menari. Lani memperhatikan Siti berlatih menari. Nah, tugas kita, buatlah percakapan antara Siti dan Lani. Percakapan mereka berisi tentang ajakan Siti kepada Lani. Siti mengajak Lani untuk ikut menari. Siti mengatakan agar Lani mau menari di depan teman-temannya. Nah, anak-anak, kita disuruh membuat percakapan antara Siti dan Lani. Kita langsung buat ya. Nah, ini dia. Satu Siti dan satunya lagi adalah Lani. Nah, yang pertama berkata seperti ini. Wah, seru sekali melihat Siti memperagakan gerak tari. Lalu Siti menjawab, iya, sangat seru Lani. Ayo ikut menari bersamaku. Lalu Siti berkata, tapi aku malu, Sit. Aku tidak pandai menari. Ini kata Lani ya. Lalu kata Siti, tidak apa-apa Lan, ayo berlatih menari bersamaku. Nanti kita menari di depan teman-teman bersama ya. Nah, ini ya anak-anak percakapan antara Lani dan Siti. Nah, sekarang kalau kita sudah selesai membuat percakapannya, kita tentukan yuk yang mana saja yang termasuk kalimat ajakannya. Ya, betul. Yang pertama ada kata ayo. Ayo ikut menari bersamaku, kata Siti. Lalu yang mana lagi ya yang termasuk kalimat ajakan dari percakapan yang sudah kita buat? Ya, betul sekali. Ayo berlatih menari bersamaku. Ini masih kata Siti. Ya, ini ya. Jadi ada 2 kalimat ajakan. Nah, anak-anak, begitu ya kalau kita disuruh membuat percakapan dan kita menentukan sendiri yang mana yang termasuk kalimat ajakannya. Semoga kalian bisa mengerti ya anak-anak. Sekian penjelasan Ibu Rini hari ini. Semoga kalian bisa mengerti ya anak-anak. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.